Informasi terkini di Indonesia, politik, sosial, budaya, tajam terpercaya. Media Detik 35.com. Eco farming adalah pupuk organik super aktif hasil penelitian ahli pertanian. Lebih dari 17 tahun telah teruji dan terbukti eco farming mampu mengembalikan kesuburan tanah, menjadikan tanaman sehat dan produktif serta ramah lingkungan. Oke, selamat sore para pemirsa. Selamat bertemu dengan saya, Jasa Hardi, dari media detik35.com. Kebetulan hari ini saya berada di tengah-tengah sawah ini, di desa Kelurahan Tanjung Sari, Dusun 2 Eling-Eling, Kecamatan Buai Manat Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Ikuti bincang-bincang singkat saya dengan Bapak David dan Bapak Sukanto, SIP. Beliau adalah salah satu petani yang sudah menggunakan pupuk eco farming organik yang dikeluarkan dari PT BES. Jadi ikuti wawancara singkat saya. Selamat sore Pak David. Selamat sore. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David KBR Sarjana Hukum. Saya Ketua Tim Berkah, leader dari PT BES, perwakilan Kibar untuk wilayah Sumatera Selatan. Oke Pak David. Sekarang kita kan berada di tengah-tengah sawah ini. Ya, kalau kita perhatikan secara kasat mata, antara yang pakai pupuk eco farming dan yang nggak pakai, kayaknya ada perbedaan yang nyata di sini. Kira-kira menurut Pak David ini dikarenakan apa? Kira-kira? Siap. Jadi begini saudara setanah air dan kemudian maupun perwakilan PT BES di beberapa mancanegara. Jadi perbedaan antara menggunakan pupuk kimia sintetis dengan menggunakan pupuk organik eco farming dan produk kita ini juga sudah tidak asing di tengah-tengah masyarakat khususnya Indonesia. Perbedaan yang nyata adalah pada saat ini para petani gerah sehubungan dengan terjangkitnya penyakit wabah yang dinamakan sundep. Tapi alhamdulillah yang menggunakan produk dari eco farming, alhamdulillah itu tidak kena sundep. Demikian. Dan kemudian nanti bisa kita sama-sama membuktikan antara yang memakai pupuk organik kita dan kemudian yang pakai pupuk kimia. Dan kemudian nanti bisa kita bedakan. Demikian, Pak. Oke, kira-kira masih ada yang ditambahkan Pak David? Terutama perbedaan kan tadinya kan masyarakat di sini kan pada prinsipnya di Indonesia kan ya, kita kan pakai pupuk kimia nih. Siap. Ya kan? Siap. Sekarang beralih ke pupuk, boleh dikatakan pupuk organik yang bermerek eco farming dari PT BES. Nah, ditilai dari sisi keuntungan khususnya petani, kira-kira sejauh mana? Oke, siap. Jadi sebelum kita demplot beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, apabila kita menggunakan hasil testimoni menggunakan pupuk kimia sintetis dalam 1 hektar memakan biaya itu di 9 sampai 13 hektar, Pak, saudara semua. Dan kemudian hasil produksi tidak pernah lebih dari 4 sampai 5 ton dalam per hektar. Setelah kita demplot menggunakan pupuk organik eco farming dan anti hama agen hayati, dananya dalam per 1 hektar cukup 2.600.000. Hasilnya 9,7 ton, saudara. Demikian. Nah, untuk lebih pasnya nanti mungkin bisa bincang-bincang Pak Jasa Hardi dengan leader kami untuk di wilayah Opo Timur. Dan kemudian kebetulan juga beliau ini adalah pensiunan dari Unsri, dosen di Unsri. Dan kemudian beliau memang lama berkecimpung di sektor organik. Dan kemudian nanti boleh ditestimoni Pak dengan leader kami yang ada di, kebetulan ini sawah-sawah beliau. Oke. Siap, Pak. Terima kasih Pak David atas penjelasannya. Baiklah. Selamat sore Pak Sukamto. Selamat sore. Salam jumpa kembali sama Pak David beserta Pak Jasa Hardi yang baru saja kenal
kita sama-sama bergerak di bidang pertanian, yaitu yang menggunakan pupuk organik yang diberi nama eco farming dan Agen Hayati. Ini Pak Sukamto, kebetulan kan kita dari awak media Iya. detik35.com ingin mendengar penjelasan Pak Sukamto, khususnya Bapak kan selaku pengguna eco farming di sini. Iya, betul Pak. Ya. Jadi testimoni mungkin sudah Bapak lakukan. Iya. Jadi boleh dikatakan Bapak sekarang kan sudah beralih nih, yang tadinya pakai pupuk kimia, Iya. sekarang sudah beralih ke pupuk organik. Organik. Iya. Nah, pertanyaan saya, Bapak beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik ini dari tahun berapa itu? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya saya mulai beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik ini dari tahun 2016. Dari tahun 2016 sampai 2020 kemarin, saya memakai pupuk organik yang dikelola oleh PT Mulyoto Palembang. Ya, ya. Nah, setelah itu saya kenal sama Pak David KPR, sarjana hukum itu sekitar tahun 2022. Dia menawarkan, mengajak untuk menggunakan atau untuk mengeterapkan pupuk organik yang dinamakan eco farming. Kebenaran atau kebetulan waktu itu selang sekitar seminggu atau 10 hari saya juga pulang dari Kalideres ikut training tentang PT BES, yaitu tentang pupuk eco farming, yaitu dari Oku Timur hanya saya dan ibunya atau dengan istri saya. Oh, ya. Ya, Ya ini pada Pak Sukamto ya, jelas sudah merasakan betul, karena kan Bapak mulai pakai pupuk organik ini boleh dikatakan dari tahun 2000. ya, Boleh dikatakan. Sedangkan sekarang sudah 2023, ya. hampir habis. Berarti kalau kita bicara musim tanam, berarti sudah berapa kali mengalami musim tanam. Jadi sudah jelas berarti keuntungan-keuntungan yang Pak Sukamto, khususnya petani yang ada di sini, dari memakai pupuk organik eco farming ini. Nah, pertanyaan saya di sini, intinya setelah pakai pupuk eco farming yang dikeluarkan dari PT BES ini, bisakah Pak Sukamto menunjukkan perbedaan antara yang pakai pupuk organik eco farming, yang nggak pakai pupuk organik sama sekali, yang pakai pupuk kimia? Kira-kira perbedaannya di mana? Ya, ini kepada Pak Jasa dan Pak David, saya kebenaran mempunyai 2 sampel, yaitu sampel pertama padi saya yang menggunakan pupuk kimia dan yang tidak. Ini pupuk kimianya, ini pupuk kimia yang tidak menggunakan pupuk eco farming. Nah, kemudian sebelah ini yang tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, yang menggunakan pupuk eco farming dan Agen Hayati. Ya. Sementara yang menggunakan pupuk eco farming Agen Hayati dari PT BES yang mana? Ini Kimia. ini semua Pak. Ya. Oh, semua itu ya? Dari ujung sini sampai ke ujung sana kami memakai pupuk eco farming. Yang tidak memakai pupuk eco farming, hanya memakai pupuk kimia, saya satu kota ini. Tujuan saya menanam 2 contoh ini adalah untuk membandingkan, Sebagai testimoni. ya sebagai testimoni atau membandingkan hasilnya itu banyak yang mana. Saya memakai pupuk kimia dan memakai pupuk organik eco farming, gitu Pak. Tadi kan sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak David kan mengenai hasil. Ya, Ya kita kan bicara efektif dan efisien. Apa perbedaannya, kemudahannya dibanding kita pakai pupuk kimia? oh ya. Itu. Wah, jauh sekali Pak perbedaannya Pak. Kalau kita memakai pupuk organik eco farming, ibaratnya bisa kita kantongi Pak. Maksudnya dikantongi, 1 tube, 1 botol pupuk eco farming itu kan nggak ada 1/4 kilo atau 25 gram itu tidak ada, 250 Iya, iya. itu tidak ada. Tidak ada.
Kalau kita menggunakan pupuk kimia, mana TSP lah, mana ureanya lah, mana Ponskanya lah, itu berpuluh-puluh kilo, bahkan berkarung-karung. Jadi nggak bisa dikantongin loh Pak ya? Nggak bisa dikantongi. Jadi kalau kita bicara efektif kan jauh lebih efektif dan efisien pupuk organik dari eco farming ini. Betul sekali. Betul sekali. Nah sekarang ini Pak, ya himbauan Bapak khususnya kepada para petani. Karena kan Bapak sudah merasakan sendiri bagaimana keuntungannya kita pakai pupuk organik, eco farming dan anti hayati. Oh ya. Iya. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan pesawahan tempat kami, ayolah kita kejar, kita menggebu-gebu untuk menggunakan pupuk eco farming. Sebab apa? Nyatanya padi tempat saya hasilnya cukup memuaskan. Ini maaf bukan omong kosong, tapi Pak Jasa Hardi, Pak David juga ikut menyaksikan. Nah nanti saya tunjukkan punya warga masyarakat yang tidak menggunakan pupuk eco farming itu maaf, ini maaf. Demi Allah saya mohon maaf, minta ampun lah. Dimakan sundep lah, kena serangan wereng lah, kena serangan tikus lah. Tempat saya kedua Bapak ini melihat dengan mata telinga sendiri. Alhamdulillah lepas. Ya intinya kan nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu. Iya, baik itu dari sisi hama, apapun yang lain. Hama dan penyakit nggak ada. Ya, nggak ada. Ya saya rasa itu saja Pak Sukamto. Terima kasih atas bincang-bincang singkat kita pada sore hari ini. Ya sehubungan kita juga sekarang ini lagi berada di tengah-tengah sawah ini. Sesuai dengan penjelasan Pak Sukamto tadi kan kalau mau melihat kan harus langsung terjun. Iya. Ya, jangan kata orang. Nah ini kita dari tim media khususnya dari detik35.com udah langsung ini ke lapangan. Ya udah Ya, survei betul. langsung. Jadi sudah ditunjukkan semua mana yang pakai pupuk organik eco farming dan ada yang nggak pakai. Ada Ya. juga yang pakai pupuk kimia kan kita. Iya. Ada juga yang punya masyarakat mungkin nanti kita ambil gambarnya juga yang nggak pakai sama sekali. Iya. Nah, jadi di situ ada perbedaan. Terima kasih Pak Sukamto sudah memberi waktu untuk saya. Sama-sama Ya, Pak, ada termasuk kurangnya Pak David. kami mohon Ya. maaf Pak. Kami mewakili keluarga, kami mohon maaf atas kedatangan Bapak, atas peluang waktu yang telah diberikan kepada kami. Sama-sama Pak Sukamto. Nah, rupanya Pak David ini masih ada yang mau ditambahkan sedikit. Silakan Pak David. Oke, siap saudaraku semua, baik di Indonesia maupun di beberapa mancanegara. Saya atas nama Ketua Tim Kia Berkah menghimbau semoga para petani Indonesia menggunakan pupuk organik eco farming dan agen hayati. Sebab hasil produksi sehat dan menyehatkan. Amin. Go Berkah Norimba, lahan subur petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Ya, oke. meningkat dengan Oke, terima drastis. Kami langsung dari tengah persawahan. Saya tim peliput dari media detik35.com. Banyak-banyak merupakan terima kasih. Salam jumpa kembali.